Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya, Pansel KPK tanyakan ke Menseknek. Tapi sudah saya tanda tangan kemarin sebelum berangkat. Ya. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pada akhirnya seorang Jokowi turun tangan begitu kan ya, mengatasi bagaimana kasus Vina yang terjadi selama ini. Ini mulai dari keluarga Vina begitu minta Jokowi turun tangan, dan bahkan seorang Jokowi begitu kan ya, memerintahkan Kapolri untuk usut tuntas masalah kasus Vina ini. Ini betul-betul dikawal katanya begitu kan. Maka secara logika ya, siapa sih sebenarnya ya yang membunuh Vina? Nah, itu menjadi pertanyaan mendasar bagi kita begitu. Karena dampaknya adalah bagaimana dengan kasus-kasus seperti ini yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan ya. Ini artinya apa? Ini kan menyangkut nyawa manusia di situ begitu kan. Sama seperti kasus Sambo dulu begitu kan. Yang kabarnya begitu ya. Kannya bunuh diri atau saling tembak dan sebagainya begitu kan. Setelah diotopsi mereka ternyata ada pembunuhan begitu. Maka secara tidak langsung apa yang kemudian disampaikan oleh seorang Jokowi di situ begitu kan, sudah turun tangan mereka ya. Seorang Jokowi sudah turun tangan bagaimana mereka mengatasi kasus-kasus yang terjadi selama ini. Apa yang disembunyikan begitu kan ya di balik ini semua. Pasti Kapolri tahu lah ya, dari sidik jari saja pembunuhan 10 tahun, 15 tahun, mereka akan ketahuan siapa yang membunuh begitu kan. Maka dengan adanya kasus-kasus seperti ini harus dibuka lebar karena ini adalah menyangkut kemanusiaan, menyangkut nyawa orang. Jokowi turun tangan di sini begitu ya. Artinya apa? Artinya apakah mungkin nantinya begitu kan ya kepercayaan publik ya bahwa yang terjadi selama ini bahwa yang ditangkap itu adalah ada yang mengatakan bahwa salah tangkap, ada yang mengatakan ini dan itu, tapi sidik jarinya mereka akan ketahuan begitu kan ya, akan ketahuan. Katanya ada bermacam hal yang kemudian dituduhkan begitu kan ya. Ini tangisan luar biasa begitu. Kalau publik atau para penegak hukum yang kemudian menangkap salah orang lagi, wah ini gimana begitu? Karena ini menyangkut orang. Bisa saja ini berlapis nanti kalau orang-orang pelakunya ditangkap di situ. Bisa saja hukuman mati di situ begitu kan ya. Ini dari fisiknya si Peggy kelihatan tidak ada bekas tato, tindik telinga yang mendeskripsikan beliau ya tidak terafiliasi dengan geng remaja. Sepertinya Peggy anak homais. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Maka saya katakan sejak awal bahwa saya sebenarnya tidak ingin mengomentari ini karena banyak permintaan dari para netizen, banyak permintaan dari pelanggan dari podcast rakyat untuk mengusut tuntas ini karena ini bagian dari aspirasi rakyat. Siapa sih sebenarnya yang melakukan itu? Nah, ini yang harus betul-betul ya. Semoga ini video ini sampai begitu bahwa pertama seorang Jokowi sudah memerintahkan Kapolri. Itu sudah legalitas dari seorang presiden sudah jelas begitu kan. Satu. Yang kedua, jangan lagi kemudian salah tangkap. Nah, ini yang menjadi catatan penting dan kabarnya yang awalnya katanya 3 yang menjadi DPO di situ begitu kan ya, alias buron, dan 2 ini begitu lalu kemudian batal tidak jadi buron atau DPO, dan 1 yang ditangkap yang namanya Peggy Setiawan. Dan itu banyak bukti-bukti yang kemudian ijazah diperlihatkan, semuanya diperlihatkan. Ini apa coba bayangkan? Ini bukan pemalsuan ijazah. Ini kan masalah bukti yang nyata di situ begitu kan. Artinya secara tidak langsung penegak hukum harus benar-benar ada. Katanya walaupun muncul spekulasi anaknya seorang petinggi, anaknya seorang pejabat yang kemudian ya kita lihat saja bagaimana dengan kesaksian dari Linda yang kemudian kesurupan di situ begitu kan. Ini gimana begitu? Padahal si Peggy yang ditangkap ini, Peggy Setiawan ini kuli bangunan mereka.
tidak terafiliasi kepada geng-geng yang ada. Katanya yang membunuh itu adalah geng mereka begitu kan. Biasanya geng-geng itu kan diidentik dengan identik dengan anak muda, remaja begitu kan, masih remaja dan sebagainya begitu. Ini gimana begitu kan ya? Bahkan katanya begitu kan, alasan tidak masuk akal dengan adanya 2 DPO mendadak dihapus oleh polisi. Ini gimana begitu kan? Padahal kalau kita merujuk pada hukum yang ada, kalau sudah DPO di situ begitu, sudah ada bukti sebenarnya. Tapi malah sebaliknya, buktinya tidak cukup kuat sehingga orang yang kemudian DPO 2 orang tersebut dibatalkan atau dihapus oleh pihak kepolisian. Alasannya kan tidak masuk akal. Sekelas Hotman Paris menjadi pengacara saja mulai kebingungan siapa sih sebenarnya yang melakukan itu, siapa yang menutup-nutupi begitu kan. Bahkan ayah si Eki begitu kan ya, pacar dari Vina ya, lalu kemudian yang kemudian meninggal juga menjadi anggota polisi. Dia tidak mau terbuka sekarang ini. Ada apa di balik ini semua? Jangan-jangan mereka dapat intimidasi, jangan-jangan mereka dapat apa dan sebagainya begitu kan ya. Jadi itulah ya, kita lihat saja bahwa perintah dari seorang Jokowi itu harus benar-benar ditegakkan karena seorang presiden begitu kan. Sebenarnya kalau Pak Mahfud ya saat ini menjadi Polhukam, saya kira kasus Vina tidak akan menjadi berlarut-larut seperti ini. Walaupun sudah 8 tahun begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung apa yang kemudian terjadi selama ini harus benar-benar kita tahu ya, kita amati betul begitu kan ya. Dalam kasus ini bagaimana kasus Sambo, yaitu mereka ungkapan dari Pak Mahfud yang kemudian terbongkar semua ini. Kebohongan Peggy berakhir, sosok Mel-Mel beberkan fakta-fakta mengejutkan. Lantas bagaimana? Apakah benar seperti itu begitu kan? Apakah ini benar Peggy yang sebenarnya atau bagaimana? Atau jangan-jangan namanya sama begitu. Nah, ini yang menjadi catatan penting kepada kita, kepada penegak hukum, siapa yang melakukan itu. Nah, sebenarnya gampang begitu kan ya. Dari sidik jarinya sudah gampang mereka. Jadi artinya apa? Artinya walaupun seorang presiden sudah turun tangan, nampaknya kekuatan dari masyarakat begitu, kepuasan dari masyarakat tidak begitu percaya iya aja begitu kan. Karena nampaknya seorang presiden perintah Kapolri itu kan beda begitu, dalam artian bahwa bisa saja untuk menutupi hukum yang ada selama ini begitu kan, seolah-olah ya perintah sana sini begitu. Dan ini menurut saya pribadi harus benar-benar dikawal. Dan benar orang Jokowi sudah turun tangan, mereka memerintahkan Kapolri, memerintahkan penegak hukum ya, usut ya, jangan ada yang ditutup-tutupi begitu, kata seorang Jokowi. Ini bagaimana kalau hukum kita begitu kan ya. Ini kan demokrasi ya, semuanya tidak ada yang kebal hukum di situ begitu. Anaknya pejabat ke, anaknya ini ke, anaknya itu, anaknya orang kaya, tidak ada yang kebal hukum di negara demokrasi kita. Bayangkan begitu kan ya. Ini menyangkut masalah soal nyawa orang di situ, bos. Jadi artinya apa? Artinya benar-benar ditangkap. Jangan lalu kemudian ya salah persepsi orang. Katanya sudah banyak yang mengatakan ini, salah itu dan sebagainya begitu kan. Maka perintah-perintah itu benar-benar benar-benar dilakukan begitu kan. Sangat sayang, 1000 sayang begitu. Jangan-jangan nanti kasusnya mirip Sambo di situ begitu ya. Ini bahkan seorang presiden bisa ya sampai ikutan ngurusi drama Vina begitu kan ya. Sampai ngurusi drama Vina di situ begitu. Akibat apa? Akibat ketidakpuasan masyarakat hari ini begitu kan ya. Akibat ketidakpuasan masyarakat hari ini terhadap penegak hukum begitu kan ya. Sampai sana sini dan sebagainya. Ini menurut saya pribadi ya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Sekelas Hotman Paris saja masih mulai kebingungan di situ. Ini
Baru kasus Vina gini aja DPO bisa seenaknya dihapus ya. Bayangkan kalau tragedi KM50 difilmkan, bisa-bisa semua DPO sama sekali nggak akan diproses. Emang kita nggak berharap sih, udah tahu mental para ya coklatos katanya. Ini komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra. Setelah dipikir-pikir memang iya, segampang itukah yang membunuh orang? Ini kesalahan fatal menurut saya pribadi begitu kan. Langkah yang kemudian dilakukan oleh penegak hukum yang kemudian menurut saya pribadi sampai 8 tahun. Ini kasus lama sebenarnya ya. Ya Indonesia itu kalau tidak diviralkan mereka tidak akan diproses begitu kan ya. Ini gimana coba? Bagaimana untuk bisa menjadi negara maju kalau hukumnya seperti itu? Kan begitu logikanya. Ya orang-orang yang di DPO tersebut kalau memang bukti cukup bukti di situ ya tangkap aja, ngapain begitu kan? Ya bahkan ini banyak lagi muncul dari saksi dari teman Peggy Setiawan bersaksi korban salah tangkap katanya begitu kan. Ini gimana begitu kan? Jadi kalau sidik jari mereka ketahuan kan tidak mungkin mereka akan istilahnya akan salah begitu kan ya, karena semuanya ini kalau kita merujuk pada sidik jari yang kemudian itu masih belum terbongkar begitu kan ya, masih belum benar begitu. Jangan-jangan nanti kalau ini benar misalnya begitu kan, wah ini bisa kena semua, maka sidik jari kita periksa begitu. Maka 2 orang itu harus benar-benar dijadikan saksi terlebih dahulu, mereka seperti Linda ya jadikan saksi mereka, dan pada akhirnya mungkin semuanya akan ketahuan ya, dari sidik jari, dari pengawasan, ini semua pasti akan ketahuan. Dan ini kalau 1 orang ditangkap ya, ketahuan ini semua begitu kan, mulai dari siapa yang melindungi, siapa yang menghalangi ya, semuanya pasti akan ketahuan dan mereka akan kena sama dengan pasal yang kemudian mereka lakukan. Kita tunggu saja bagaimana nasibnya si Vina. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini.